Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Bertakwa kepada Allah. Terus berusaha. Sedikit demi sedikit. Begitu kita terjerumus lagi, bertobat lagi pada Allah. Biarkan setannya mampus. Melihat kita, dia memperolok-olok dia. Siapa yang memperolok-olok setan, kata Nabi SAW? Orang yang berdosa kemudian bertobat. Lalu berdosa lagi, bertobat. Lalu berdosa lagi, bertobat. Karena kita mampuan manusia. Namanya manusia yang diciptakan oleh Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Dengan hawa nafsunya, dengan godaan setannya, dengan cinta dunianya dan sebagainya, sehingga wajar kalau dia itu kemudian terjerumus lagi. Yang penting tobat. Terjerumus itu namanya manusia biasa. Sehingga Nabi SAW mensifatkan manusia itu kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua bani Adam bersalah, suka melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik mereka adalah yang ketika bersalah maka mereka cepat-cepat bertobat kepada Allah. Olok-olok terus setan, biar akhirnya dia itu jadi, karena dia olok-olok terus, akhirnya dia menjaga harga dirinya, akhirnya dia lari dari kita. Biarkan dia lari, berarti kita berhasil. Pokoknya kapan kita jatuh lagi maksiat, bertobat. Itu artinya takwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, bersifatlah untuk ketika kita datang suatu keburukan kepada kita, baik kita sendiri ataupun dari orang lain. Kita sendiri karena kita maksiat, karena kita melakukan dosa. Dosa itu mau tidak mau akan mewariskan atau mendatangkan kepada pelakunya itu keapesan dan kesengsaraan, mau tidak mau. Jadi ketika Imam Hasan Basri bertanya, bagaimana engkau tahu bahwasanya engkau sedang diridhoi atau tidak diridhoi? Gampang, kata Imam Hasan Basri. Kamu lihat keluargamu. Kalau keluargamu itu tidak menampakkan sesuatu yang membuat kamu sedih, ya berarti Allah ridho kepada kamu. Tapi kalau keluarga kamu itu kemudian menampakkan sesuatu yang menyedihkan kamu, yang bikin kamu kepikiran, galau dan sebagainya, berarti itu karena kamu berdosa dan Allah tidak ridho kepada kamu. Jadi gampang, mudah saja. Tapi bukan karena mereka, karena kita sendiri. Nah, justru bisa jadi istri kita begini, anak kita begini, ekonomi kita begini, itu karena kita. Jadi kita harus senuntun kepada orang lain, kepada Allah Ta'ala, tapi senuntun kepada diri kita sendiri. Itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW. Jadi kita harus di antara dua makom, makomul khauf war raja. Dari satu sisi kita harus takut pada Allah, bisa jadi ini adalah istidraj, tapi dari sisi yang lainnya kita harus besar harapan mendapatkan rahmat Allah. Harus antara dua itu. Kalau kita itu cuma dari satu sisi saja, maka kita bisa mengabaikan, bisa mengecilkan, bisa mengentengkan dosa. Atau kita menguatkan sisi daripada harapan saja, akhirnya kita tidak berbuat untuk Allah SWT. Itu dua-duanya tidak dianjurkan. Jadi harus kita antara dua roja ini, dua makom ini, yaitu ar-roja sama al-khauf. Nah, oleh karenanya ketika kita itu berdosa, cepat bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah nggak cukup, karena kita harus menutupi. Bertobat berarti kita mengembalikan kepada asal. Tapi apesnya masih ada, supaya apesnya nggak ada, kita lakukan kebaikan. Itulah makanya Allah Ta'ala firman, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu bisa memupuskan, bisa menghapuskan amal-amal keburukan. Jadi kalau kita sudah melakukan dosa, hati-hati, apes mau datang nih, sengsara mau datang. Supaya tidak datang, cepat-cepat lakukan kebaikan. Sholat, sedekah, istighfar, silaturahmi, birrul walidain, supaya sebelum itu datang kita sudah menutupinya. Itu maksudnya. Itu kalau diri kita. Tapi kalau dari diri orang lain mengganggu kita, orang lain menyakiti kita, orang lain mengolok-olok kita, memaki-maki kita, mencela-cela kita, dan itu pasti terjadi. Kalau nggak dari keluarga, dari tetangga. Nggak dari tetangga, dari sanak, family. Kalau nggak, ya dari handai tolan, ataupun dari mitra kerja dan sebagainya, atau dari ekonomi kita, atau dari badan kita dan sebagainya. Kalau sudah datang daripada orang lain, maka lakukan, balaslah semua keburukannya itu dengan kebaikan. Mau dari istri kita, anak kita, tetangga kita, semuanya. Yang tidak baik kita baiki. Apalagi dari istri kita. Kenapa? Nabi SAW sudah menjanjikan apa yang terjadi kalau kita melakukan semacam ini. Ada orang yang tidak baik, kita baiki. Yang terjadi adalah kebaikan itu mau tidak mau setiap manusia itu senang. Sehingga ketika seseorang itu
telah melakukan suatu keburukan yang berdasarkan karena kebencian, kemudian dibalas dengan kebaikan, orang itu mau tidak mau tinggal nunggu waktu bakal luluh juga.